Sahabat Indonesia, saya David Wasidi, channel Ayo Punya Usaha yang dipersembahkan oleh Atrindo Multi Business. Perjalanan saya kali ini di kota Yogyakarta. Ada hal yang menarik. Ketika suasana Malioboro sepi, ya, toko-toko sepi, ada yang buka, ada yang tutup. Pedagang yang di trotoar, ya, yang pedagang batik, pedagang belangkon seperti yang saya pakai ini atau yang lainnya, itu juga kebanyakan tidak ada yang buka. Karena kalaupun buka itu memang kadang-kadang dalam satu hari itu nggak ada pembeli, ya. 3 hari baru ada satu pembeli, 1 minggu baru ada satu pembeli. Demikian juga penarik andong yang biasanya sehari bisa sampai 5 kali. Ini kadang-kadang 1 minggu pun tidak mendapatkan penumpang. Ini memang ironis, ya. Inilah dahsyatnya dampak dari COVID-19, ya, yang sudah berjalan kira-kira 3 bulan, ya. Jadi tidak hanya dari sisi kesehatan, ya, dari sisi bisnis, dari sisi sosial, semuanya terimbas. Tetapi ada hal yang menarik, sahabat Indonesia. Ketika saya berjalan, ya, di dekat Malioboro Mall, saya melihat seorang pedagang asongan, namanya Ibu Ima. Saya amati beliau ini, saya duduk kira-kira 1 jam, ya, sambil saya makan nasi goreng yang ada di dekat di situ. Itu ternyata beliau tak henti-hentinya melayani. Justru sektor informal kecil kayak gini yang masih tetap hidup. Itu artinya ini sebagai pelajaran bagi Anda, sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, ketika hari ini misalnya Anda, mohon maaf, ketika Anda barangkali terdampak dari sisi Anda kehilangan pekerjaan karena mungkin di PHK atau karena dirumahkan, dan Anda sekarang segera butuh sumber pendapatan yang baru, Anda bisa mencoba seperti yang dilakukan oleh Ibu Ima yang saya temui ada di seputaran Malioboro, ya, tepatnya di Jalan samping Malioboro Mall. Nah, ceritanya seperti apa? Yuk, kita akan lihat bagaimana usaha asongan yang dijalankan oleh Ibu Ima. Sahabat Indonesia, kita ketemu lagi di channel Ayo Punya Usaha, dan saya masih di Jogja, dan saya ketemu dengan Ibu Mia. Ibu Mia adalah menjual barang-barang seperti ini. Ini ada kopi-kopi, ya, kopi saset banyak sekali, ya. Kemudian ada Milo dan sebagainya, ada air mineral, ada ini. Nah, kalau kita mau usaha, sebenarnya banyak cara, banyak jalan. Itu kalau kita mau. Karena itu saya akan mengajak Anda untuk kita belajar dari Ibu Mia sebentar, ya. Bu Mia, selamat malam. Bu, untuk pulaan barang seperti ini, jualan seperti ini, itu kira-kira modalnya berapa sih, Bu? Ya lumayan kalau awal-awal, Iya. awal jualan gitu kan. Iya. Gerobaknya berapa, Bu, kira-kira habisnya? Ya. 1 juta lebih, ya, kira-kira sekitar 1 juta lebih, ya. Gerobaknya 1 juta lebih. Kemudian untuk pulaan-pulaan seperti ini, kira-kira kalau lengkap seperti ini berapa ini, Bu, untuk pulaannya? Iya. 1 lebih, ya. Jadi sekitar gerobak sama barang-barang sekitar 3 jutaan mungkin, ya. Nah, sahabat Indonesia, dengan modal 3 juta Anda sudah bisa menjual seperti sekarang ini. Dan ini tinggal Anda pilih tempat. Kalau Ibu Mia ini ada di kawasan Malioboro, yaitu di sebelah mall apa ini, Bu? Malioboro Mall, ya. Malioboro Mall yang semuanya ini orang masih berlalu lalang di sini. Kalau haus minum, kemudian kopi, ya. Kira di sini juga tempat parkir, ya, dekat dengan tempat parkir. Nah, Ibu dulu pertama kali ada ide menjual seperti ini bagaimana, Bu? Ketemu ide aku mau jual barang-barang ini. Dan apa idenya sih lihat-lihat orang juga. Dulu itu kan banyak banget di sini yang jualan. Banyak banget yang jualan ini banyak. Makanya jadi kepikiran. Lagian mudah dicari juga kan, sasetan gini mudah didapat juga. Pasar-pasar banyak. Ya, Ibu Mia ini ternyata meniru yang sudah ada. Ya,
nggak salah kita meniru, ya kan Ibu? Ibu melihat ada orang menjual seperti ini, kayaknya enak kalau jual seperti ini dan pasti laku tiap hari ya. Ya ada. Jadi bocoran aja Bu, tiap hari kira-kira Ibu dapat untung berapa dari jualan seperti ini? Rata-rata tiap harinya? Yang kedua ya sebenarnya sih nggak mesti ya, Bang, ya. Kalau pas rame ya rame, kalau sepi ya sepi ya. Tapi ya kalau jualannya ya ada aja lah gitu buat Hidup ya, buat menyambung hidup ya. buat menyambung hidup aja. Kalau sesepi-sepinya kira-kira sehari 50.000, 100.000, 50.000 ya. Itu sesepi-sepinya sahabat Indonesia. Kalau rame Ya rame lebih dari itu sampai 100.000, 200.000 mungkin ya. Ini adalah keuntungan ya, bukan omset aja Bu ya, tapi untungnya ya. Jadi itulah kalau memang kita punya kemauan, punya tekad untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah pandemi virus corona seperti sekarang ini, di mana kita susah. Ya. Mau jualan apa mungkin ada pikir, apa laku, apa bisa. Ya. Jadi sebisa mungkin, ya, yang sederhana seperti ini itu bisa menghasilkan uang. Ibu Mia, matur nuwun waktunya. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat, lancar, usahanya laris manis. Ya. Matur nuwun, selamat malam. Sahabat Indonesia, itu tadi saya belajar dengan Ibu Mia bagaimana untuk buka usaha itu ternyata tidak harus dari ide kita. Kita bisa meniru orang lain yang sudah membuka usaha dan kita juga bisa berhitung kira-kira usaha seperti ini laku nggak ya? Dan apa yang Ibu Mia lakukan itu ternyata dia bisa mendapatkan penghasilan dari menjual, ada saset kopi, minuman langsung diseduh juga bisa, kemudian ada snack-snack ya, ada mie instan, ada juga minuman air mineral ya, semuanya lengkap dan pasti laku. Anda mau meniru, Anda boleh berjualan seperti ini, modalnya nggak banyak, satu gerobak dan kemudian nanti Anda bisa mendapatkan barang-barang ini di tempat terdekat Anda. Sahabat Indonesia, itu tadi sekilas bagaimana bedah usaha asongan yang tadi saya temui adalah Ibu Ima. Penghasilannya kalau kita lihat lumayan loh sahabat Indonesia. Satu hari kalau sepi itu masih bisa bawa uang 50.000 ya. Agak sedikit rame 100.000 dan kalau rame banget bisa 150, bisa 200.000. Artinya pendapatan untuk jualan asongan seperti Ibu Ima tadi itu minimal dalam satu bulan bisa menabung 1.500 atau 1,5 juta, ya kan? Pendapatannya bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 4 juta, 5 juta atau maksimalnya bisa sampai 6 juta. Ini mungkin Anda tidak mengira bahwa bisnis seperti itu, usaha asongan ya, di situ menjual kopi saset ya. Ada yang kopi langsung bisa diseduh minum di situ. Ada air mineral, ya. Mungkin ada snack-snack kecil-kecil gitu. Ya. Itu ternyata hasilnya lumayan. Dan modalnya kalau tadi Anda lihat itu gerobak seperti itu dibuatnya kira-kira 1 juta. Ya Anda kan bisa, misalnya Pak saya nggak punya uang 1 juta untuk bikin gerobaknya. Ya Anda bisa menggunakan material yang kira-kira bisa tidak nyampe 1 juta. Ya, kemudian misalnya kulakannya tadi dibilang antara sekitar 1 juta lebih dikit sampai 1,5 juta ya. Kalau misalnya Pak uang saya baru 500.000, ya Anda tidak harus seperti Bu Ima langsung dalam jumlah besar 1 juta atau 1,5 juta, nggak seperti itu. Anda ada modal 300.000, jalankan 300.000. Anda ada modal 500.000, jalankan 500.000. Ya. Jadi sahabat Indonesia, yang penting di tengah masa sulit seperti ini, Anda harus punya niat untuk buka usaha, Anda harus punya niat untuk bagaimana caranya agar Anda segera mendapatkan sumber pendapatan atau sumber penghasilan yang baru. Jangan mudah hanya pasrah tanpa bergerak. Pasrah itu adalah kesabaran yang diikuti dengan usaha. Itu pasrah. Jadi pasrah itu harus aktif. Kalau pasrah pasif, Anda tidak akan bisa menemukan arti makna kepasrahan Anda. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagi Anda, sahabatku, dan ayo tetap cari celah,
kira-kira ada potensi atau peluang usaha seperti apa yang bisa Anda jalankan di tempat Anda? Saya kira cukup banyak. Salah satunya adalah usaha asongan seperti yang dilakukan oleh Ibu Ima tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di peluang usaha berikutnya. Saya David Wasidi, Atrindo Multibisnis. Salam dari kami. Ayo punya usaha.